Bapak Ibu, selanjutnya acara yaitu kita mendengarkan kata-kata mutiara sambutan sepatah dua kata-kata dukungan serta motivasi dari Kepala Sekolah SD Negeri 21 Hidayah kepada Bapak Heri Junaidi, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tiada kata yang indah selain kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir bertatap muka di SD Negeri 21 Hidayah dalam keadaan yang sederhana. Kami warga SD 21 Hidayah mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu Pendaki. Kemudian kami juga mohon maaf seandainya di dalam penerimaan, penempatan kurang layak, karena inilah batas dari kemampuan yang ada di SD kami ini. Kalau untuk berdirinya SD ini Pak, itu kami saya perkirakan sekitar tahun 80-an. Ya, sesuai dengan angkatan umur kami yang ikut di PPP ini. Mudah-mudahan mereka semua insya Allah Pak, dapat menerima apa yang diberikan, apa yang tugas telah diberikan kepada mereka yang sudah. Insya Allah. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sekali. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di salah satu ruang kelas SD Negeri 21 Hidayah Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa acara kita adalah dalam rangka pendampingan individu kedua. Tak terasa sudah hampir 2 bulan berjalan Bapak Ibu kegiatan pendidikan guru pembimbing. Hanya akan menyimak sampai diskusi ini selesai. Kira-kira tadi saya sampaikan 90 menit ya, berarti kira-kira 85 menit ke depan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan Bu Trihani Pak? Cukup Bu Hercules? Cukup, berarti kita menyimak, mudah-mudahan diskusinya betul-betul berjalan dan bisa bermanfaat. Tadi sebagai bahan
refleksi kita sebagai pendidik di SD Negeri 2 Seputi Jaya. Kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Dikala aku berdiri di pantai Ngayel, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngayel itu. Aku mendengar lagu di sajak Indonesia. Dikala aku melihat sawah-sawah yang memungkir menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Dikala aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalaber, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Dikala aku mendengarkan lagu-lagu dari Batak, bukan lagi lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Dikala aku mendengarkan pangkur para, bukan lagi pangkur para yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Dikala aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Dikala aku mendengarkan burung menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkuku, aku mendengarkan Indonesia. Dikala aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Dikala aku melihat wajah anak-anak desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Salam guru penggerak. Misi sekolah adalah bercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid untuk kedepannya. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memimpikan Bapak Ibu. Bagaimana harapan kita, cita-cita kita, impian kita terhadap murid yang kita emban, murid yang kita didik sampai. Apakah kita menginginkan murid yang unggul, yang tercipta, keluar, lulus dengan karakter yang siap bermasyarakat, ataukah hanya sekedar lulus dan lulus saja tanpa memiliki keunggulan, tanpa memiliki kelebihan dan akhlak yang mulia. Nah, dari situ Bapak Ibu guru beserta Bapak kepala sekolah, saya ingin mengajak kalian Bapak Ibu guru untuk memimpikan sejenak harapan, impian kita. Apa yang kita impikan untuk murid kita ke depan? Boleh 1 menit untuk merenungkan Bapak Ibu. Mimpi ya Bapak Ibu, mimpi, harapan. Kemudian Bapak Ibu guru, mimpi tersebut saya minta untuk dituangkan pada kertas kecil yang dibagikan yang warna pink. Mimpi Bapak Ibu guru akan murid kita seperti apa yang kita inginkan.
silakan ditulis di kertas itu, Pak Bu. Bapak Ibu, di sini kita menemukan kesimpulan ada 3. Anak yang cerdas dan bahagia dalam menerima pembelajaran. Kemudian anak tersebut terampil dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Mandiri, jadi ada 3 kalimat, 3 impian yang dapat kita samakan persepsinya, Bapak Ibu. Ternyata di sini tujuan Bapak Ibu sudah sesuai dengan mimpi Ibu dengan profil peradilan Pancasila, yaitu mengharapkan, memimpikan kita memiliki murid yang cerdas dalam menerima pembelajaran, terampil dan bertakwa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mampu menggapai cita-cita dan dengan mematuhi tata tertib sekolah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan belajar siswa mampu menggapai cita-cita.
dengan bimbingan guru, dengan bimbingan guru, siswa meraih cita-cita dan melaksanakan tata tertib belajar dari pertama mimpi kita yang kita impikan terhadap murid yang cerdas, terampil, mandiri, bahagia, disiplin, dan bertakwa. Kita percaya bahwa murid adalah calon generasi bangsa, masa depan bangsa, harapan bangsa yang memiliki potensi, terampil, cerdas, siap menerima pembelajaran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dengan belajar akan mencapai cita-cita, dan dengan bimbingan guru di sekolah, dengan bimbingan guru di sekolah kita mengutamakan adab, etika, menjaga sopan santun, dan bertanggung jawab. Kita warga di sekolah ini yakin untuk perubahan yang lebih baik untuk masa depan, menjadi contoh yang baik, menuntun dan membimbing siswa untuk menggapai apa yang mereka inginkan. Gitu ya, Bu Herwati. Siswa mampu menggapai cita-citanya. Dan yang terakhir, kita percaya, kita dan warga sekolah ini paham betul bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan derajat siswa. Dengan berkolaborasi antar pemimpin, guru dan siswa akan mencapai apa yang menjadi visi misi sekolah. Ya, Bapak Ibu, adalah kesimpulan dari pertanyaan penumpang dalam mencapai revisi visi sekolah SDGP 2030. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam terima kasih kepada penyampaian waktu kepada saya, Bapak Ibu. Saya akan coba menarik kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, yaitu kita menyimpulkan bersamaan persepsi SDE 2 Jaya, yaitu terwujudnya sekolah yang inklusif dan mampu mewujudkan sekolah yang inklusif dan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter bangsa Indonesia. Terwujudnya visi akan mewujudkan dengan sikap dan perilaku kita sebagai warga sekolah ataupun pendidik. Demikianlah hasil kesimpulan kami hari ini. Mungkin banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan cerminan dari visi sekolah ya. Nah, dari 6 pertanyaan kalimat umpan ini Bapak Ibu, ini sudah merupakan cerminan dari visi sekolah. Tujuan Bapak Ibu guru semua terhadap peserta didik. Nah, dan telah menyamakan persepsi visi kita, maka langkah selanjutnya yaitu tentang kalimat prakarsa perubahan. Sebelumnya Bapak Ibu guru pernah mendengar kalimat prakarsa perubahan? Saya juga sebelumnya belum pernah mendengar kalimat prakarsa perubahan. Ternyata untuk mewujudkan visi kita itu dibutuhkan prakarsa perubahan dan dibutuhkan bagja ya. Jadi kalimat prakarsa perubahan itu inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nah, kira-kira untuk mencapai visi sekolah, kalimat perubahannya seperti apa yang akan kita kembangkan, yang akan kita lakukan nantinya untuk mencapai sebuah visi? Apakah meningkatkan dengan cara meningkatkan? Mau itu? Nggak usah ya. Nah, contohnya salah satunya meningkatkan ya, karena keterbatasan waktu maka kita persingkat aja. Nah, setelah itu, setelah kalimat prakarsa perubahan di sini dibutuhkan juga bagja.
juga sebuah singkatan ya. B-nya itu buat pertanyaan. Karakter, bakat, minat siswa. Baik Bu, jadi ini dalam diskusi ini mungkin Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak jelas bingung ada bakja gitu. Saya simpelkan saja Bu, saya permudah. Jadi bukan kita menjelaskan kerangka bakja, tapi langsung ambil prakarsa perubahannya, inisiatif kegiatan yang bisa untuk mewujudkan visi itu apa? Contoh, guru hadir ke kelas tepat waktu. Bisa nggak itu untuk mencapai visi sekolah? Bisa. Nah, seperti itu aja, sederhana saja. Tidak harus menggunakan kerangka bakja. Karena kerangka itu banyak sekali. Nanti ada bakja, ada atap, ada yang lain itu masih ada beberapa, banyak. Jadi tidak usah dijelaskan bakjanya, cukup Ibu berikan beberapa contoh apakah itu disetujui atau tidak yang bisa mewujudkan 6 tahapan yang tadi sudah didiskusikan. Sederhana begitu saja. Silakan kepada CGP untuk minimal 3, kalau di sini ada berapa? 3 paling sedikit ya. Berarti juga ada 3 kegiatan. Apa yang dilakukan oleh guru, apa yang dilakukan oleh orang tua, atau apa yang dilakukan oleh siswa sehingga misi tercapai. Silakan. Jadi kalimat, kita langsung ke kalimat prakarsa perubahannya ya. Jadi untuk mencapai visi kita tadi itu kan tentang terwujudnya sekolah yang kondusif dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter bangsa Indonesia. Nah, jadi untuk mencapai itu langkah seperti apa yang akan kita lakukan untuk mencapai misi? Ini mungkin ada sedikit penguatan yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu selaku pengajar praktik dalam kesimpulan visi yang telah kita sampaikan persepsinya di siang hari ini. Baik, apa yang sudah dilakukan oleh 3 CGP dari 2 Sriwijaya ini sudah sangat mendekati apa yang kami harapkan begitu. Kemudian untuk hal-hal seperti baca nanti atau silakan diseminasikan di forum komunitas belajar di sekolah atau komunitas praktisi ya. Kemudian nanti kami tunggu laporan dari hasil diskusi dan itu laporannya adalah individual per CGP. Itu kemudian poin yang saya sampaikan adalah sekaligus pada Bapak Kepala Sekolah Pak, ini nanti para CGP akan meminta kepada Bapak semacam umpan balik atau penilaian Pak kepada masing-masing CGP dan juga kepada 5 rekan guru dan 5 siswa. Demikian ya. Kalau kelas rendah nanti dibantu cara pengisiannya, tapi bukan ditunjukkan mana yang harus ditandai untuk isian gitu. Nah, mudah-mudahan sudah dicetak menjadi print. Nah, nanti setelah di print dimasukkan ke LMS. Sebelum kami datang ke sini PI 3, harapannya sudah selesai dilakukan semua. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan. Kalau bersifat ya, isiannya tidak harus mengada-ada dibaik-baikkan, tidak, tapi ya apa adanya, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu tahu, demikian. Saya terus memberikan motivasi ya, dukungan untuk mencoba ya praktik-praktik pembelajaran pada kita yang berpihak pada murid, misalnya dari membuat murid senang, tapi tujuannya tercapai, poinnya seperti itu. Nah, nanti kalau ada hal lain yang kurang dipahami, silakan dikomunikasikan ke kami selaku pengajar praktik, sehingga bisa kami tindak lanjuti ke PBB Provinsi Lampung. Mungkin itu penguatan dari saya. Ada tambahan dari Ibu Trihanifah, silakan. Terima kasih Pak Gun, sedikit saja. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, Dewan Guru, beserta kaum guru penggerak dan para PP. Alhamdulillah ya, sampai dengan siang hari ini saya melihat proses pembelajaran dari CGP, apa yang sudah diperoleh dari pembelajaran secara daring di LMS, kemudian dipraktikkan, walaupun mungkin belum pernah melihat ya
baru kali ini ya. Ada nggak videonya itu di YouTube seperti ini? Nggak sempat melihat, tapi ini sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk proses belajar untuk menyelaraskan visi sekolah ya dengan visi CGP. Artinya Bapak ini bukan CGP-nya kemudian bedah-bedah apaan sih gitu kan. Anak kemarin sore bedahin CGP yang sudah ada sejak tahun bahla gitu mungkin ya, sebelum kita lahir misalnya gitu. Jadi ini adalah proses belajar dan membuka paradigma berpikir kita bahwa visi itu ternyata tidak hanya slogan saja, tapi juga bagaimana seluruh warga sekolah itu memahami visi atau orang bilang kita punya tujuan yang sama, sehingga ketika berkendara, mengendarai kendaraan mau menuju Jakarta, semua ngerti memang kita itu mau ke Jakarta gitu. Jangan-jangan udah naik mobil semua, Bapak kepala sekolah udah nyetir, udah jalan di tengah jalan, terus ditanya ibu mau kemana? Nggak ngerti lah ngikutin Bapak kepala sekolah gitu ya. Jadi sehingga kadang misinya menjadi atau sikapnya menjadi tidak mendukung. Mau ke Jakarta, pengennya ada yang pengen beli dulu empek-empek di Palembang, itu kan menjadi tidak selaras gitu. Nah, diibaratkan seperti itu dan saya melihat ternyata setelah tadi proses dalam kegiatan kita hari ini, visi sekolah juga sudah selaras, kemudian mungkin menguatkan langkah, cara, strategi atau misi untuk menuju visinya tersebut, di mana tadi disampaikan oleh CGP terutama untuk Mardiana itu dukungan kepala sekolah dan rekan guru di sini itu luar biasa. Bapak kepala sekolah dan ibu serta bapak ibu yang lain itu menurut Ibu Mardiana itulah kekuatan dia, motivasi beliau untuk terus mengikuti kegiatan. Di mana dulu disampaikan di awal pengen mundur Pak, tapi karena support yang luar biasa dari kepala sekolah, jangan mundur kau yuk gitu kan ya, dan juga keluarga, alhamdulillah sampai dengan sekarang sangat menikmati dan banyak sekali proses-proses perubahan yang menuju lebih baik. Begitu juga menerapkannya. Terima kasih dari saya. Demikian saya Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua Ibu Hetuning Tian. Baik, terima kasih Pamungkas. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah mohon maaf Bapak Kepala Sekolah Bapak Heri, bahwa CGP ini saat hari ini berbagi praktik baik bagaimana menentukan visi seorang guru penggerak, seorang guru, bukan untuk merubah visi sekolah. Jadi kembali ke awal lagi, mereka tidak punya hak untuk merubah visi sekolah, karena visi sekolah itu perlu diskusi yang panjang dengan kepala sekolah, mungkin dengan komite, dengan wali murid, ya, dengan masyarakat. Jadi biar semua tahu tujuan sekolah itu mau ini. Tapi CGP diberikan proses belajar untuk membuat visi untuk dirinya sendiri. Mau ngapain sih saya sekolah di sekolah ini? Murid-murid di kelas itu mau saya apakan? Tujuannya apa? Nah di sini mereka berbagi praktik baik. Harapannya Bapak Ibu semua ketika masuk kelas juga punya visi masing-masing. Saya mau ngapain? Nah dari setiap guru sudah punya visi untuk berubah, maka menjadi dasar untuk merubah visi sekolah. Oh ternyata visi kita yang cuma sekedar dijadikan banner ditempel di depan sekolah itu, oh ada yang perlu ditambah begitu. Tapi itu semua perlu kesepakatan bersama, karena perlu rapat yang panjang begitu ya Bapak Ibu. Nah harapannya jangan menakut-nakuti waktu nanti suruh berubah-ubah, tidak. Ini alhamdulillah CGP-nya ada 3 orang. Kalau yang 1 orang di sekolah terus paling muda, dulu ketakutan, waduh saya disuruh merubah visi gitu ya. Nah ini
dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik dan memiliki nilai bukan hanya di lingkungan sekolah kita, tapi juga bisa bermanfaat di masyarakat, terutama di keluarga. Amin. Nah, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.